Ngomongin itu kamu harusnya kan punya planning kan. Heeh. Tiba-tiba lulus jebret. Kamu ngapain? Kamu ngapain? Selamat datang di Bersua Podcast. Ya, lama banget aku nggak bikin podcast. Ya, kali ini kita bersama Iya. Anggi Setiawan gitu ya. Sulistiawan, Pak. Sulistiawan. Iya. Jadi Bukan Setiawan toh. beda dikit sih. Oh. Tak kira Aris Setiawan. itu yang edit. Iya, beda. Oke. Anggi Sulistiawan. Heeh. Iya, namanya temen SMA gitu kan. Kadang kita tuh nggak tahu kita udah lulus berapa tahun sih? Udah 6 tahun kayaknya. Nah, masa sih? 4 Oh, tahun dari ya? SMA. SMA 4 Oh, tahun. udah mau 4 tahun ini lah. 4 tahun jalan ini ya. Dan ya itulah, maklumin aja kalau seumpama lupa nama gitu. Aku tuh kayak punya penyakit apa ya, lupa nama gitu loh, Pak. Tapi muka tuh apal gitu. Ah, itu sering terjadi. Jadi kalau Hafal nama bapaknya doang bisanya gitu. jangan-jangan nama bapakmu Sulistiawan. Oh, enggak juga lah. Oke, gimana kabarnya, Gi? Baik sih. Ya. Aku manggil nggak apa-apa karena biasanya angge-angge ngono. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Santai. Ya, santai. Kita ya santai aja. Oke, kita bakal ngomongin tentang ini sih, apa kehidupan setelah kuliah gitu kan. Oke. Tapi aku ucapkan selamat dulu ya. Ya. Telah lulus apa Teknik informatika. Teknik Informatika Universitas 11 Maret. Heeh. Kenapa namanya Universitas 11 Maret? Kenapa nggak USM kok UNS? Sebagai anak yang lulus harus tahu. Katanya ya. Oh, katanya. Nah, Heeh. dulu tuh sempat mau diganti Universitas Negeri Surakarta. Oke. Tapi ternyata udah ada kan. Apa tuh? Jadi Unsa. apa? Unsa. Maafkan teman-teman Unsa, saya nggak tahu. Ayo pokoknya itulah. Oke. Ada lah pokoknya. Nah, terus ya sedangkan nama 11 Maret itu udah lama. Ah, Dari awal pendiri ini udah itu gitu loh. oke. Jadi kebanyakan nggak diganti jadinya. Oke, berarti emang berdirinya 11 Maret ya? Heeh. Masuk penjara nggak? Wah, beda lagi Pak itu. Kan 11 Maret. Bukan dong. Diriku masuk penjara. Oke. Oke, jadi selamat ya jurusan Teknik Informatika Iya, D3. D3. Oke. Selamat berarti lulus. Ini tinggal nunggu wisuda doang ya? Heeh, Tinggal nunggu wisuda. Dan sebenarnya sesuai tema kali ini sih, kita mau tanyain tentang gimana sih kehidupan setelah kuliah gitu. Karena aku kan mahasiswa nih, tingkat akhir gitu. Iya. Aku ada di posisi dilematis gitu. Aku sekarang udah nyambi kerjaan dan sebagainya, udah tahu uang lah istilahnya. Nah, posisinya aku semester tua nih. Ternyata aku juga tahu kalau orang-orang mager ngerjain skripsi, mager bikin skripsi dan sebagainya. Emang mager Iya sih. karena kita udah nggak kuliah dan lain sebagainya. Posisi lain kita tahu duit itu. Heeh. Nah, aku ada di posisi dilematis. Apakah aku harus cepat lulus atau ya lulus santai aja ataukah malah berhenti di tengah jalan? Ini ada 3 pilihan yang benar-benar aku bingung gitu kan. Nah, aku mau tanya sama kamu, kayak apa sih yang dirasakan gitu kan? Kan abis sidang tugas akhir atau bikin skripsi gitu kan, dinyatakan lulus ya, kamu lulus, tinggal nunggu wisuda gitu. Apa yang kamu rasakan? Yang pertama senang sih, Pak. Seneng. Kan kita sebagai mahasiswa udah beratnya selesai Oke. masa perkuliahan kan, wah ada yang namanya lulus gitu. Lulus. Nah kita lulus selesai sekolah itu rasanya kan senang yang pertama. Ah. Nah tapi setelah itu kehidupan nyatanya kan panjang gitu loh. Panjang. Nah, itu sama nggak sih euforianya kayak SMA? SMA kan bisa coret-coret gitu. SMA tuh kayak pandangannya tuh anjir, saya sudah lulus gitu. Kayak beban-bebannya itu hilang. Itu kamu rasain juga nggak kalau ini? Yang pertama seminggu pertama ngerasain sih kayak Oke, gitu. euforia Seneng, bebas gitu ya. Bangun tidur santai lah ngapain gitu. Nggak punya kerjaan kan. Oke. Gitu. Tapi ya masuk minggu kedua udah kepikiran, aduh ini lama-lama gini gak punya kerjaan, gak punya duit dong anjir. Oke. Udah gak bisa minta uang lagi kan. Kok kamu bisa merasakan apa ya, kayak mikir nggak bisa minta uang lagi? Berarti kamu ada kayak tekanan gitu nggak sih, kayak orang tua, oke lulus, kan kamu pulang dari Solo kan, ke Magelang nih, pulang dari Solo ke rumah gitu. Terus apa kayak orang tua ngomong apa gitu kan pasti kan, Iya. mungkin selamat atau malah ditagih apa, kamu dapat apa gitu kan nggak tahu. Nah, itu juga sih. Gimana tuh?
Yang pertama yang mesti selamat sih Pak. Oke, selamat. Dari keluarga mesti ada yang selamat udah lulus gini. Ah, ah, ah. Tapi kan kembali lagi, Ah. selamat kan paling cuma bertahan selama 1 minggu. Oke, Nah, 1 masuk minggu awal. kedua udah ada pertanyaan. Kira-kira mau lanjut apa sama mau kerja gitu kan? Lanjut apa nih? Studi Lanjut lagi. Studi lagi, ibaratnya transfer lah gitu. Oke. Oh ya, D3 ke S1 gitu ya. Gitu kan bisa. Tapi ya gimana ya? Dari segi yang udah pernah ngerasain kuliah kan tahu lah pengeluaran di perkuliahan tuh nggak sedikit gitu loh. Yoi. Apalagi anak rantau. Mm-mm. Nah, itu kan gimana gitu rasanya kalau kita mau lanjut kuliah lagi pun kalau transfer kan 2 tahun, Pak. Oke. Nah, 2 tahun tuh kan berarti kita minimal paling enggak 3 semester kan? 3 semester minimal. Nah, 1 semester udah berapa gitu kan? Iya sih. Mahal juga. Itu mahal banget sih. Maksudnya kita ngomongin kuliah tuh nggak cuma mikirin tentang uang gedung, uang SPP dan lain sebagainya, tapi kita juga harus mikirin biaya hidup, men. Nah, ya itu. Sehari berapa tuh? Katakanlah makan ya kasarannya sekali makan 15.000 kali 3 gitu. Kayak 3 belum kos-kosan dan lain sebagainya. Makanya kayak orang-orang yang kuliah itu sebenarnya beban pengeluaran itu yang banyak di situ-situ, Pak. Peritilan ngeprint dan sebagainya gitu kan. Belum uang bensin. Kebutuhan-kebutuhan yang kedua gitu kan biasanya malah banyak gitu. Tapi sekarang kayak apa ya? Kita tuh kamu lulus. Kan otomatis pengeluaran nggak ada di situ dong. Iya, nggak ada. Masa orang tua maksudnya iya aku tahu sih maksudnya kayak kalau kita liburan gitu. Liburan kita kan nggak dapat duit. Itu yang kamu rasakan juga. Ya, sama kayak gitulah. Kamu minta-minta gitu nggak di orang tua kayak, "Oh ya aku mau main minta duit lagi gitu." Ya, jujur sih ya, Pak. Nah, itu kadang kalau emang lagi butuh banget ya. Ya paling tetap minta. Tapi ya dalam embel-embel ya uang bensin atau uang buat makan aja gitu loh, Pak gitu. Jadi di luar itu tetap ya paling enggak pakai uang sendiri gitu loh. Oke. Tapi ngomongin itu kamu harusnya kan punya planning kan. Kamu punya planning habis lulus ngapain nggak? Kamu udah mikir itu dari kapan? Dari semester 4, Pak. Semester 4. Oke, semester 4 berarti D3 itu 3 tahun itu tahun kedua. Iya, tahun kedua akhir lah. Terus tiba-tiba lulus jebret. Kamu ngapain? Mau ngapain? Kerja yang pertama. Ya, memang berisik ya, teman-teman. Sampai mana tadi? Ya, berisik ya. Memang studio kita studio murah. Kos-kosan kita buat kayak gini. Oke, ya begitulah dinamika anak kos-kosan. Ini kan kos-kosan kita sulap ala-ala studio gitu ya. Sama lah. Memang kayak gitu sih ya. Kembali lagi ke tadi kita ngomongin tentang planning gitu. Planning. Kamu sempat kayak ngelamar gitu gak? Ngelamar kerja, pakai CV biasanya kan kalau orang mau kerja pakai surat lamaran dan sebagainya gitu. Iya, sempat sih, Pak. Ada sih 5 kali 6 kali lah ngirim CV kayak gitu. Oke. Dan hasilnya? Belum ada jawaban sampai sekarang. Itu mungkin sudah 2 minggu lalu gitu loh. Tapi momen-momen kayak nungguin itu tuh gimana sih rasanya? Aku belum pernah ya, jujur kayak aku emang nggak ada bayangan buat kerja kantoran atau kerja ngikut orang gitu. Maksudnya aku pengen lebih berusaha sendiri sih. Kayak improvisasi sendiri. Iya, improvisasi sendiri. Dan gimana sih rasanya nungguin kepastian dan sebagainya itu rasanya kayak apa? Sebenarnya sama kayak kita daftar sekolah atau kuliah gitu loh. Kan ada tuh pengumuman kayak gitu. Tapi kan kembali lagi ke diri masing-masing. Rasanya kayak gitu. Sama. Tapi bedanya gini, Pak. Kamu PTN ya. Contoh kita mau masuk perguruan tinggi, itu kan kalau nggak lulus ya udah kita masih bisa cari alternatif swasta dan lain sebagainya. Iya, masih ada cadangan jalur lain. Iya. Nah, itu juga bisa. Tapi kalau kayak gini nggak keterima kerja juga pusing kan? Nah, iya. Makanya di masyarakat itu masyarakatnya itu aneh, Pak. Kadang kan aku ini kerja aku di kamar terus gitu kan. Orang tua tuh dulu nggak tahu, Pak. Ngapain ayo kan bokap punya bengkel kan. Nah, bapakku punya bengkel las gitu. Bakul sayur rantukan gas. Enggak, Cuk. Oh, enggak. Beda, Pak, itu. Beda. Itu yang serius. Bapakku punya bengkel las dan aku kalau emang kelihatan gabut itu suruh masangi plafon lah, kanopi, pagar, tralis gitu-gitu. Tapi aku di sisi lain kerja gitu. Orang tua aku aja nggak tahu kalau aku kerja. Apalagi masyarakat kita, Pak. Nah, itu. Kan masyarakat kita ini kan super sekali gitu kan. Dia punya indera keenam. Bukan indera keenam buat lihat ini ya. Indera keenamnya tuh kayak bisa tahu orang padahal dia nggak tahu gitu. Nah, kayak apa yang dikerjakan gitu. Apa ini? Gitu. Ya, jadi kamu pernah nggak sih kayak ngerasain kalau di rumah terus tiba-tiba sebenarnya kamu kerja
Kamu punya sampingan apa sih? Sampingan ya freelance, Pak. Freelance ya. Sumpama kamu dapat orderan gitu kan. Orderan dan kamu lagi ngerjain. Kan persepsi masyarakat kan kerja ya udah gitu kan. Kerja ya Nyata kamu gitu. nyata nyambut Fisik lah, gawe gitu gitu kan. Iya sih. Sedangkan kayak kerjaan-kerjaan kayak aku gitu kan nggak kelihatan, paling duduk doang gitu. Nah, kamu ada cerita-cerita lucu nggak kayak kalau lagi di rumah gitu atau gimana? Banyak sih, Pak. Ya contohnya ya, misalnya ada nih, kayak misalnya ada pesan orang pesen bikin apa namanya film lah. Oke. Film pembelajaran misalnya gitu. Nah, kerjanya malam, Pak, biasa. Iya. Malam sampai pagi. Nah, sekitar jam 7 itu kan orang-orang banyak tuh. Kebetulan kan rumahku kan ada punya warung sih. Oke. Jadi jam 7 tuh kan jam-jam ramai orang belanja. 7 pagi nih. Oke, 7 pagi. Oh, Orang belanja 7 iya. pagi ya. Nah, kebetulan tuh belum tidur jam segitu. Oke. Masih lanjut. Dan setelah itu kan jam-jam istirahat. Nah, itu dekat sekolah apa gimana? Enggak. Sekolah. Oh iya benar. Istirahat jam 9, 10, 11 gitu ya. Jadi habis ngerjain terus sekitar jam segitu kan istirahat. Istirahat. Gitu. Nah, tiba-tiba ada orang datang. Orang beli biasanya, orang beli. Nah, kebetulan di sendiri kan di situ. Nah, depan ada laptop nih. Oke. Tapi yang dibuka tuh kan YouTube. Ibaratnya kan kita lagi istirahat gitu loh. Oke. Kita butuh inspirasi Refreshing, dong. iya. Refreshing juga dong istirahat gitu. Tapi orang-orang lihatnya tuh pas kita tuh nggak sedang bekerja gitu. Oke. Nah, sialnya di situ sebenarnya. Mungkin orang-orang yang nggak tahu kita ngerjain apa gitu loh. Momen sialnya kalau kita kerjanya kebalik gitu kan. Terus siangnya kita ibarat istirahat gitu. Buat nonton-nontonnya malah orang lain tuh persepsinya beda gitu. Iya. Itu yang bikin kesel kayak gitu emang. Nah, ngomongin tentang lulus nih. Kalau tadi dilihat dari orang-orang yang nggak tahu, oh ternyata Anggi lulus malah nonton YouTube gitu kan. Lulus bukannya kerja malah main YouTube dan sebagainya. Ya itu nganggur sih. Kayak ya sebuah keajaiban juga sih, kayak lulus udah langsung dapat kerja itu bagus. Cuma kan jarang sih Pak, tapi jarang ya kan, dan banyak orang juga lulus juga ada fase-fase nganggur gitu kan, fase-fase nganggur. Nggak mungkin nggak ngalamin sih Pak. Tetap. Iya. Orang dapat langsung kerjaan kan tetap juga nganggur dulu. Maksudnya nunggu berangkatnya kapan, kerjanya juga kan. Nah, kalau ngomongin itu sebenarnya kita ngomongin di dunia pekerjaan ya. Kalau tadi ngomongin tentang CV, ngomongin tentang surat lamaran dan sebagainya, menurutmu apa yang bikin kamu nggak dipanggil-panggil? Yang pertama ya Pak. Apa tuh? Itu yang pertama mesti portofolio sih Pak. Kamu masukin apa nih? Apanya? Masukin di perusahaan apa atau apa gitu? Perusahaannya sih yang semacam ini. Bidang apa? Bidang software sih Pak. Software gitu-gitulah. Nah di situ yang pertama yang mestinya kan apa ya? Bukti kalau kita bisa kan yang pertama portofolio Pak. Nah bukti nyatanya kan di situ. Iya. Kalau kita nggak punya gimana gitu? Harus buat dulu kan. Nah kita nih misalnya kita udah lulus ya, mau daftar kerja. Nah dalam waktu mau daftar kerja masa kita harus bikin apa namanya aplikasi dulu? Itu kan nggak secepat itu gitu loh. Jadi kalau misalnya gini loh, apa namanya portofolio itu harusnya kita udah buat dari jauh-jauh. Sebelum kita lulus harusnya gitu. Harus dipersiapkan. Maksudnya kayak buat aplikasi tuh nggak semudah kamu apa ya, rekaman podcast gini. Ya aku nggak mau mengesampingkan ngedit gini gampang ya, aku nggak ngomong gitu, cuman kan, itu kan rumit gitu ya. Apalagi dikerjain sendiri kan. Portofolio sendiri. Kan biasanya yang dilihat ada yang portofolio tim, ada yang sendiri. Nah yang tim ini kamu perannya di mana? Yang sendiri ini tuh karyamu kayak apa gitu kan. Gitu. Kalau aku yang kayak nerima kerja, aku nggak penting apa ijazah dan lain sebagainya. Yang penting bener portofolio gitu kan. Dan portofolio itu sebenarnya bener katamu harus dibangun sebelum lulus. Ya gak sih, kayak anjir aku abis ini mau ngapain sih, lulusnya mau kerja di mana dan lain sebagainya, ya harus dipersiapkan sebelum dong. Apalagi sekarang kan waktunya pandemi nih. Kita kerja, lamar kerja pun online kan, maksudnya gak ada interview offline gitu loh. Jadi kalau misalnya kita interview offline pun ditanyain portofolio kan kita bisa jelasin, selain misalnya gak ada gitu kan, kita bisa praktek di depan dia gitu loh. Tapi kalau online gini kan iya, susah. Ini kan Porto Kovas apa gimana gitu kan. Kalau kamu bikin itu. Misalnya kita mengirimkan file pun orangnya
ini asli apa enggak gitu loh. Nah, iya itu itu kan iya. pertanyaan juga gitu loh. Itu susahnya sih kayak aku juga nggak tahu ini kayak sekarang kan kalau di dunia editing dan lain sebagainya juga banyak template-template gratisan Gitu loh. gitu-gitu kan. Jadi Ya itulah susahnya. Nah, kalau ngomongin itu juga berarti kamu tipikal orang yang ya udahlah lulus santai. Apa yang penting aku punya nilai bagus, nanti kamu percaya dengan nilai bagus itu kamu bakal gampang dapat kerja. Kamu tipikal yang mana? lulus santai yang punya portofolio sih Pak, tetap. Lulus santai punya portofolio. Heeh. Karena kamu mikirnya di perusahaan ya tetap harus ada portofolio dulu gitu. Portofolio jarang sih Pak ada perusahaan yang misalnya nanyain apa namanya IPK berapa gitu, jarang sih. Tapi Biasanya malah dia tanyanya apa? kamunya bisa apa gitu loh. Heeh. Nah itu yang penting di situ. hmm. Apa yang kamu bisa sama bukti-bukti apa yang udah kamu ini loh. Oke, Portofolio sekarang apa gitu loh. kita interview kerja. Oke, kamu bisa apa? Ini sebagai ini ya, kalau seumpama kamu mau ngelamar kerja di aku nih. Sebagai apanya nih misalnya gini dulu. Aku sebagai content creator nih. Kamu mau masuk nih di aku. Nah, udah. Sebagai editor misalnya gitu ya. Ya, contoh aku nggak punya aku kan sama Arif gitu. Sejauh ini jalan gitu. Tapi ketika ada orang baru aku kan nggak tahu posisinya mau seperti apa gitu. Nah, posisi kamu masuk nih. Ya udah, kamu bisanya apa dengan kebutuhanku yang seperti ini? Iya, macam-macam sih Pak kalau gitu. Itu. masalahnya Itu gini, kalau Pak. aku kayak gimana? Masalahnya gini. Orang kan kalau misalnya mau kerja di bagian posisi ini kan. Nah, itu kan banyak posisi lain gitu loh. Misalnya seorang editor pun ada bagian editor ini bagian apa gitu loh. Jadi kan itu kan suatu yang bisa sebenarnya luas. Tapi sulit dijelaskan gitu loh. Nah, pembagian tugas kan nggak semudah itu. Tapi itu juga kayak kita harus yakin juga sih. Spesifik kita harus tahu seumpama kita mau kerja di mana gitu. Ya ini teoriku aja sih. Kita mau kerja di mana? Contoh perusahaan A, dia butuhin apa sih kayak staff ini kita juga harus tahu. Posisi kita itu bagusnya di mana. Nah, kalau enggak ya pada akhirnya kita ya lu mau kerja di sini mau kerja apa gitu. Nah, gitu. Nah, Jadi itu sih. Yang dipersiapin pas mau daftar kerja pun kita lihat dulu. Misalnya dia butuhnya seorang apa namanya admin misalnya admin depan gitu ya penunggu. Nah kita pun lihat kualifikasinya apa aja gitu loh. Kalau misalnya orangnya cuma butuh perusahaannya cuma butuh ini orang yang bisa pakai Excel sama Word. Sisanya menyesuaikan kayak bisa kerjasama dan lain-lain gitulah. Nah kembali lagi diri kita masing-masing kan. Iya nah, benar. Kita bisa nggak pakai Excelnya gitu loh. Iya sih sebenarnya kayak hal-hal kecil sepele kayak gitu juga harus kita perhatikan karena jujur secara obrolan kita tadi kayak kalau seumpama aku HRD aku juga nggak bisa mempertimbangkan kamu karena kamu nggak tahu spesifik kerjaku, kamu mau kerja di aku tapi nggak tahu spesifik mau kerja di mana. Nah itu yang harus dipersiapkan sebenarnya teman-teman. Nah kalau ngomongin itu kan kita harus realistis nih. Sebagai orang harus realistis dan kamu pasti punya cita-cita gitu kan. Kalau ngomongin cita-cita dan hidup realistis kan itu gampang-gampang susah ya Pak ya. Iya gimana ya. Nah jadi gini aku ada pertanyaan nih. Katakanlah kamu ada sebuah cita-cita. Aku mau boleh tanya nggak cita-cita untuk saat ini apa? Ya cita-cita kan nggak harus jadi ini atau ya kamu ada di posisi apa gitu. Cita-cita. Banyak sih. Banyak. Oke, katakanlah banyak lah ya, banyak. Gitu lah. Banyak ya. Nah, posisi kamu ada di titik ini, Pak. Lulus nggak dipanggil-panggil kerjaan gitu. Tapi kamu juga di dalam hati tuh nggak enak minta duit orang tua kan? Iya sih. Nah, aku mau tanya nih, kamu lebih baik dapat uang tapi kamu nggak nyaman, atau kamu akan ya yang penting aku tetap dapat kerjaan yang aku inginkan karena itu jalan satu-satunya untuk menuju cita-citaku. Iya sih. Ayo gimana? Milih yang mana? Sebenarnya nggak dua-duanya sih. Oke, tapi hidup harus memilih Bapak. Iya sih. Gimana ya? Uangnya butuh sih. Uangnya butuh. Tapi kerjaannya tetap yang relevan biasanya. Orang-orang pengennya gitu. Orangnya pengen, tapi kan realita di lapangan nggak mungkin seperti itu. Nggak semudah itu sih, Tidak mungkin seperti itu dan tidak semudah itu. Dan kamu harus dihadapkan dengan sebuah persimpangan besar gitu.
Oke, katakanlah kita nggak merendahkan profesi lain ya, kayak katakanlah jaga warung lah. Kamu kan udah biasa jaga warung, cuma ini skalanya lebih besar. Kalau jaga warung di rumah kan nggak dibayar. Nah ini jaga warungnya orang lain lah. Toko lah. Toko, ya kan, toko. Dapat duit tuh, ya kan? Kamu kerja di masyarakat, namamu baik. Iya. Nah, di sisi lain kamu mengejar cita-cita nggak ada duitnya, tapi kamu suka. Gitu. Dan di posisi, ingat, kamu fresh graduate, habis lulus, posisinya nggak enak. Minta duit orang tua gitu. Ayo, ini harus dijawab realistis nih. Ini nggak bikin kamu besok harus kayak gini sih. Cuma untuk pikiran sekarang aja kayak gini. Pikiran sekarang ya, Pak. Yang penting kerja. Yang penting kerja. Dapat duit. Why? Karena semua butuh duit, Pak. Realistis, saya suka. Karena banyak orang makan idealis, akhirnya tidak makan. Kayak dapat orderan, tiba-tiba, wah aku nggak bisa bro. Ah murah. Bukan masalah murah. Murah aku tetap ambil kalau semua aku mikirin duit kan. Iya sih. Tapi ini posisinya, wah aku nggak bisa ambil kayak gitu karena ini bukan idealisku dan sebagainya. Iya sih. Ya kadang orang terjebak di situ sih men. Dunia itu tidak sesimpel kita merencanakan A dapatnya A gitu. Jadi mungkin kita menuju A itu harus ke B, C, D, E, F, G, Z ke A dulu gitu. Iya sih. Nah menurutku sih kayak gitu. Bener, aku juga kalau ngomongin tentang mending aku realistis apa idealis ya aku sekarang realistis dulu. Iya, karena posisi idealis itu akan aku dapatkan setelah aku ada di titik realistis gitu. Jadi realistis sudah kecapai baru aku bisa idealis. Iya. Sekarang idealis dulu nggak bisa makan pak, mati pak. Apalagi lu mau nikah gitu kan. Itu susah kan, itu jangka panjang. Itu susah sumpah. Itu sekarang aja buat makan susah pak. Iya, buat makan untuk diri sendiri susah gitu. Itu loh. Posisi kita kan ya tongkrongan kita main Tinder gitu. Main Bumble gitu. Tinder dong. Iya itu kita udah pikirannya udah dewasa, udah mikir cewek dan sebagainya, udah mikir jangka panjang gitu kan. Ya, harus punya rumah harus ini. Ya itu nggak munafik lah kita circle-nya gitu. Cuma kita kan harus juga realistis. Kita makan sendiri aja susah, mau mikirin orang lain gimana gitu kan. Apalagi mau minta duit, udah nggak bisa gitu. Itu nggak enak sih pak, sumpah. Ini posisi kemarin aku nggak punya duit gitu, ya aku minta duit tuh kayak malu gitu pak. Iya sama sih. Even itu 50.000 pak, 50.000 aku bawa ke sini pak, buat yang penting bisa makan tuh malu pak. Anjay gitu. Nah ya itu sih kayak suka duka ngomongin tentang habis kuliah. Ternyata habis kuliah tidak semudah kita. Ya udah gitu kayak lulus SMA. Lulus SMA punya apa? Gak punya pikiran sampai situ. Nggak punya pak. SMA itu masih main-main gitu. Tapi yang harus kita kasih kan namanya bersua. Kita mempertemukan dua persepsi, dua pemikiran. Iya gitu sih. kan. Nah bersua podcast kali ini kan harus ada moral value yang harus diambil oleh teman-teman yang mendengarkan atau teman-teman yang nonton di YouTube nih, kan? Iya. Kamu sebagai orang yang udah lulus dari UNS, kamu harus ngasih saya saran. Karena ini bersua mempersatukan pemikiran-pemikiran. Saya belum lulus nih, Pak. Saya harus gimana nih? Saya mewakili teman-teman yang masih kuliah nih. Saya harus gimana? Kuliah. Tetap kuliah sih, Pak. Kuliah? Iya. Oke. Cuman pentingnya apa? Ya harus sadar ini sih fakta kehidupan sih, harus tahu itu sih. Gimana tuh? Fakta hidup yang sebenarnya gitu loh. Fakta hidup yang sebenarnya. Bahwa hidup tuh susah. Hidup tuh susah. Nyari duit susah tuh nyari bener duit ya. Tuh susah, susah. Dulu kerjaan aja gak menemu-nemu ini, gimana mau nyari duit kita. Dulu nyari duit mikirku tuh nyari duit di jalan gitu loh. Bapak mau nyari duit dulu ya gitu. Tak kira tuh di jalan kan suka ya. Kita di jalan suka nemu gitu kan kalau anak kecil gitu. Tak kira kayak gitu loh dulu. Semudah itu. Ternyata susah gitu susah kan. Gitu. Makanya kayak kita harus nggak tidur dulu kita ini ya itulah proses. Iya ya. Ya gimana ya, Pak? Zaman sekarang nyari duit susah. Gimana loh, orang kita mau nyari kerjaan aja susah, apalagi nyari duitnya gitu loh. Kita kerjaan aja belum dapat gitu loh. Bisa pak, bisa. Gimana? Nggak kerja dapat duit, ngepet pak.
Itu udah ini loh, Pak. Itu langkah terakhir yang diambil sebenarnya. Man. Ngepet, Pak. Itu nggak kerja, maksudnya jaga lilin aja. Tapi kalau ketangkap ya digebukin gitu. Itu minusnya di situ sih, Pak. Tapi kan positifnya banyak. Dapat duit. Kaya kan? Heeh. Nah, kerjanya jaga lilin. Itu simpel sih. Terus ada lagi nggak kayak pesan buat ya temen-temen yang masih kuliah nih? Yang masih kuliah ya, Pak. Ya, yang pertama sih mumpung masih kuliah nih. Nah, yang pertama banyakin relasi. Yoi. Udah gitu pengalaman kayak portofolio atau mungkin nyoba-nyoba kerjaan deh gitu loh. Paling enggak sebisa mungkin tuh ada experience ya, ada pengalaman lah gitu di bagian gitu. Paling enggak sekedar tahu lah gitu. Soalnya kan kalau untungnya sih D3 ada kayak program magang kan. Iya ya magang. Nah, jadi paling enggak sekali tuh udah ada pengalaman gitu. Nah, ketolong itu juga sebenarnya. Nah, kalau buat aku yang S1 ini magang tidak wajib. Nah, itu masalahnya tuh di situ. Jadi banyak yang lulus cepet tapi ya mohon maaf kalau kesinggung, tapi ini realita. Nganggur. Jadi ngapain lulus cepet dah? IPK kumlot, IPK nyaris penuh, tapi nganggur. Nah, itu yang salah di situ loh. Lebih baik saya nyari duit ketika kuliah. Nah, gitu loh. Ya itulah teman-teman, makanya idealis boleh, tapi harus realistis itu tadi ya. Jadi ya kesalahan pertama mahasiswa ya itu. Yang penting nilaiku bagus. Tai preketek, Pak. Maksudnya aku nggak butuh kayak nilai gitu. Kayak aku ya udah kayak akhirnya aku nggak butuh nilai. Yang penting lu punya attitude, lu punya skill, sama lu punya knowledge. Itu kata-kata tetangga kos saya namanya Bang Rizky. Nah, itu. Dosen UPH. Universitas Pelita Harapan. Saya cinta Universitas Pelita Harapan. Oke, thank you banget Anggi. Iya. Sulistiawan. Ya tuh. Benar. Nah, tak kira Anggi Anggi Setiawan. Nah, itu Anggi marga Setiawan sebelah, kan nanti marga sebelah Pak itu, Pak. bikin komunitas. Nah, Ya kan? jangan. Oke, thank you banget ya. Semoga bisa memberikan inspirasi buat teman-teman semuanya. Gitu aja, aku dan Anggir Sadewa dan see you.